Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi dalam program Berita Jakarta hari ini, 20 Oktober 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan pemerintah daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam pengelolaan data kualitas udara. Jakarta siap menjadi pusat pembelajaran dalam pengelolaan 111 stasiun pemantau kualitas udara yang telah dimiliki. Kolaborasi ini untuk memperkuat kapasitas teknis daerah dalam memantau data kualitas udara secara efektif dan transparan guna memastikan penanganan polusi udara lebih tepat sasaran. Kemudian informasi pekerjaan jaringan sistem perpipaan pengelolaan air limbah domestik terpusat di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan telah rampung. Bahkan pekerjaan di titik MH7 ini selesai lebih cepat dari target. Dengan rampungnya proyek ini, badan jalan TB Simatupang kini dapat digunakan kembali secara normal. Percepatan ini merupakan komitmen Paljaya untuk meminimalkan dampak konstruksi terhadap kelancaran lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak mengelola limbah guna mencegah pencemaran lebih lanjut. Selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen untuk memberantas penyalahgunaan izin sewa kios di pasar. Termasuk adanya dugaan monopoli belasan kios di Pasar Barito yang dinilai sangat merugikan pedagang kecil. Praktik alih sewa kios kepada pihak ketiga tanpa izin resmi melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat 3 serta Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha yang dibuat antara pedagang dengan Perumda Pasar Jaya. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memindahkan Kampus Institut Kesenian Jakarta atau IKJ ke kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai kawasan cagar budaya seperti Kota Tua membutuhkan banyak seniman dan talent untuk langsung berkreasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana strategis pemindahan IKJ ke kawasan warisan cagar budaya Kota Tua, Jakarta Barat. Menurut Pramono, keberadaan kampus IKJ di Kota Tua akan mendorong mahasiswa menuangkan kreativitasnya secara langsung di ruang publik. Memang tempat yang heritage seperti ini memerlukan banyak talent-talent seniman-seniman yang secara langsung bisa berpanggung di sini. Dan itu saya yakin bahwa ruang kreativitasnya menjadi lebih baik, lebih lebar, lebih luas. Dan kalau kemudian pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan support terhadap itu, saya yakin buat IKJ sendiri juga akan baik. Rencana pemindahan IKJ ini berjalan beriringan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penataan dan pengembangan transportasi terintegrasi atau TOD di kawasan itu. Pramono menargetkan pada tahun 2027, proyek MRT yang berada di kawasan Kota Tua seperti pembangunan jalur layang sudah selesai. Pemprov DKI berkomitmen menjadikan kawasan Kota Tua lebih tertata dan berkembang setelah proyek ini rampung pada tahun 2029. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, Jakarta terus menguatkan perannya di mata dunia sebagai satu-satunya kota di Asia Tenggara yang diundang dalam World Cities Culture Forum atau WCCF di Amsterdam, Belanda. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang hadir langsung ke Amsterdam menegaskan, ini upaya Pemprov DKI Jakarta memperkuat diplomasi budaya.
Jakarta mendapat pengakuan internasional melalui undangan dalam World Cities Culture Forum atau WCCF yang berlangsung pada 15 hingga 17 Oktober 2025. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengunggah kegiatannya selama menghadiri WCCF melalui akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Rano mengatakan keikutsertaan Jakarta di WCCF memperkuat posisi Indonesia menuju Jakarta 500 tahun serta target masuk dalam 50 besar kota global. Rano juga secara resmi menyampaikan kesediaan Jakarta untuk menjadi tuan rumah WCCF tahun 2027 bertepatan dengan peringatan 500 tahun Jakarta. Ini adalah kunjungan saya terakhir di Amsterdam dalam rangka menghadiri World Cities Culture Forum. Kami berharap pada tahun 2027 Jakarta dipilih menjadi penyelenggara kegiatan ini. Kegiatan ini akan dikunjungi hampir 52 negara. Jadi salah satu keinginan Pak Gub kalau kita ingin meningkatkan global city kita dari nomor 74 menjadi nomor 50. Kita harus melakukan sesuatu, yaitu membuat sebuah gerakan besar, menghadirkan negara atau dunia ke tengah-tengah kota kita, yaitu Jakarta. Mudah-mudahan penawaran kami untuk menjadi penyelenggara tuan rumah pada tahun 2027, kita akan tunggu di Jakarta, menyambut mereka mengadakan forum atau summit di Jakarta. Oke. Dalam forum ini, Jakarta mendapat kehormatan bersama Kota Milan, Italia, untuk melaksanakan Leadership Exchange Program 2026. Kolaborasi Jakarta dan Milan mengangkat tema Public Art and Co-Creation. Jakarta memperkenalkan program titik temu untuk memfasilitasi integrasi ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat komunitas. Pertukaran delegasi dua kota ini akan dilakukan tahun depan dengan seluruh pembiayaan ditanggung WCCF. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Mulai 24 Oktober 2025, Transjakarta telah melakukan modifikasi pada layanan Mikrotrans Jak 25 rute Pasar Rebo Kalisari dan Mikrotrans Jak 86 rute Terminal Rawamangun Terminal Manggarai. Berikut informasi selengkapnya. Beralih ke informasi cuaca, sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Selasa 21 Oktober 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.